Sword of Coming, episode 239. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Chen Ping'an kembali ke kuil tua, tempat ia bertugas menjaga sisa malam. Su Yuanxia dan Zhang Sanfeng tidak bertanya apapun, jadi ia pun tidak menjelaskan apapun. Chen Ping'an menghadap api unggun dari larut malam hingga fajar, dan nyala api yang berkelap-kelip menerangi wajahnya, yang tampak sedikit lebih cerah daripada sebelumnya. Tak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya. Sinar matahari pertama mengintip di cakrawala, dan seniman bela diri berjanggut lebat itu masih tertidur lelap. Sementara itu, Zhang Sanfeng melipat selimutnya dan mendapati Chen Ping'an sudah tidak ada di kuil tua itu lagi. Ia berjalan keluar dan mendapati Chen Ping'an, secara mengejutkan, tidak sedang berlatih teknik tinjunya hari ini. Sebaliknya, ia berdiri diam dengan pedang kayu belalang di tangannya. Chen Ping'an berbalik ketika mendengar langkah kaki pendeta Tao muda itu. "Kau sudah bangun." Zhang Sanfeng mengangguk dan merentangkan tangannya, meregangkan tubuhnya untuk merilekskan diri. Angin pagi berhembus melewati pegunungan, masih membawa sedikit rasa dingin. Zhang Sanfeng meraih pedang kayu persik dari punggungnya dan mulai berlatih teknik pedangnya yang biasa. Ia berputar dan berputar, tubuhnya mengikuti gerakan pedang. Ia tampak ringan dan lincah. Zhang Sanfeng memiliki lengan sepanjang monyet, dan transisi antar posisi pedangnya juga mulus dan santai. Dari sudut pandang para elit kultivasi di luar pegunungan, Zhang Sanfeng adalah bakat alami yang sangat cocok untuk berlatih pedang. Tentu saja, gagasan seperti itu kemungkinan besar tidak ada pada kekuatan kultivasi di pegunungan. Kekuatan-kekuatan ini lebih menekankan pada pengembangan dan pemurnian Qi, dan yang mereka inginkan hanyalah dapat maju melalui tingkatan kultivasi dengan cukup cepat. Yang mereka inginkan hanyalah kecepatan kultivasi yang luar biasa, hingga mampu mengalahkan semua orang dan memukau para tetua mereka. Setelah Zhang Sanfeng selesai berlatih teknik pedangnya, Chen Ping'an masih berdiri di sana dengan pedang kayu belalang di tangannya. Ia sangat ragu-ragu, dan ia tidak bisa melancarkan serangan pedang apapun yang terjadi. Saat sarapan, mereka bertiga berdiskusi dan memutuskan untuk mengunjungi villa air pedang milik Song Yusao bersama-sama. Mereka akan beristirahat sejenak di sana sebelum bertanya-tanya lokasi persis stasiun feri di negara sisir air. Setelah memetakan semuanya, mereka akan berangkat menuju tujuan mereka. Villa air pedang berjarak sekitar 350 km dari sini, dan terdapat banyak gunung menjulang tinggi dan puncak-puncak yang megah di sepanjang jalan. Untungnya, angin sedang tenang dan matahari bersinar cerah karena musim panas telah tiba. Dengan demikian, mereka bertiga dapat bepergian dengan bebas tanpa terlalu banyak kekhawatiran. Tak lama kemudian, mereka tiba di dekat villa air pedang. Villa itu terletak di kaki gunung yang tampak elegan. Sebelum menuju ke sana, mereka melewati sebuah kota kecil yang ramai dan tampaknya selalu dipadati pengunjung. Chen Ping'an membeli anggur untuk mengisi labu pemeliharaan pedangnya. Sementara itu, Su Yuanxia mengunjungi toko buku dan Zhang Sanfeng bertanggung jawab untuk mengisi kembali persediaan makanan kering dan daging kering mereka. Hanya di saat-saat sulitlah seseorang akan menyesal karena tidak punya cukup uang. Seniman bela diri berjanggut lebat itu tertarik pada satu-satunya salinan buku peninggalan kekaisaran sebelumnya. Buku itu dalam kondisi sangat baik, tetapi harganya juga selangit. Namun, Su Yuanxia tidak berdaya karena kekurangan uang. Saat itu, ia merasa frustrasi dengan kesederhanaannya di prefektur Bluser. Seharusnya ia menerima 5.000 tael perak dengan senang hati seperti Chen Ping'an. Terkadang, kekurangan satu koin tembaga saja bisa menjadi rintangan besar yang tak teratasi, bahkan bagi para pahlawan yang gagah berani. Oleh karena itu, mereka bertiga terus berjalan menuju villa air pedang. Sambil berjalan mendekat, Zhang Sanfeng menyebutkan sejenis koin yang disebut koin hujan biji-bijian. Catatan, hujan biji-bijian mengacu pada periode ke-6 dari 24 periode matahari. Secara tradisional, periode matahari ini menandai dimulainya suhu yang lebih hangat dan dimulainya musim hujan, menjadikannya periode penting bagi petani untuk memastikan panen yang memuaskan sepanjang sisa tahun. Kita lanjut ke alur ceritanya. Koin-koin ini bahkan lebih berharga daripada koin-koin dengan nilai lebih rendah,
dan Zhang Sanfeng mengatakan bahwa ia belum pernah berkesempatan melihatnya sebelumnya. Ia hanya pernah mendengar tentang koin-koin ini. Satu koin panas rendah bernilai 1000 koin kepingan salju, sementara satu koin hujan biji-bijian bernilai 100 koin panas rendah. Para makhluk abadi bumi di tingkat inti emas atau tingkat baru lahir tampaknya semuanya menggunakan jenis koin yang terakhir ini saat membeli dan menjual harta abadi. Yang terpenting, koin hujan biji-bijian juga dapat berfungsi ganda sebagai barang yang bermanfaat dan bergizi bagi para pemurniki. Seorang pemurniki dapat dengan cepat mengisi kembali ki dan energi vital mereka dengan menyerap energi dari koin-koin ini. Sambil berjalan, Su Yuanxia juga mengingatkan Chen Ping'an dan Zhang Sanfeng tentang harta karun yang mereka peroleh dari membunuh para kultivator iblis di prefektur Bluser. Jika harta karun ini tidak bermanfaat bagi kultivasi mereka, sebaiknya mereka menjualnya ke toko-toko di pegunungan. Selama harganya tidak terlalu mahal, mereka bisa menjualnya di sini. Dengan uang tersebut, mereka kemudian dapat membeli satu atau dua alat spiritual yang akan mendukung kultivasi mereka saat ini. Lagi pula, menyimpan alat spiritual yang bermanfaat akan jauh lebih bermanfaat daripada menyimpan harta yang tidak berguna. Sebagaimana uang sebaiknya digunakan untuk barang-barang bermanfaat, harta kultivasi sebaiknya ditukar dengan alat-alat bermanfaat yang juga dapat membantu kultivasi seseorang. Zhang Sanfeng sudah memikirkan hal ini sebelumnya, dan ia menjawab bahwa ia ingin membeli beberapa jimat ofensif yang selalu ia impikan. Akan lebih baik jika jimat itu adalah jimat elemen petir. Selain itu, ia juga ingin membeli pedang dao yang cukup murah. Meskipun pedang kayu persiknya juga dapat menaklukkan hantu dan entitas yin, sifat rapuh kayu persik tersebut berarti ia pasti akan berada dalam masalah jika bertemu iblis yang sangat kuat yang dapat merusak pedangnya secara fisik. Chen Ping'an tak kuasa menahan diri untuk menggerutu. Wajar saja ia berharap harta karun dunia yang tak terhitung jumlahnya itu hanya masuk ke sakunya, bukan keluar. Terlebih lagi, ia sedikit berbeda dari Zhang Sanfeng dalam arti bahwa ia pada dasarnya adalah seorang seniman bela diri murni yang berfokus pada penempaan fisik dan penyempurnaan teknik tinjunya. Hal-hal ini hanya miliknya dan tidak dapat direnggut, dan juga dapat dianggap sebagai bentuk pertahanan tanpa bentuk. Selain itu, ada juga dua pedang terbang di dalam labu pemeliharaan pedangnya yang memiliki kekuatan penghancur tak terbatas. Karena itu, Chen Ping'an tidak berniat menjual atau menukar pernak-pernik kecil yang telah dirampasnya dari musuh-musuhnya. Setelah tiba di villa air pedang yang ramai, mereka bertiga menyadari bahwa mereka berada dalam situasi yang agak canggung. Memang ada seorang pelayan Chu yang sangat tua di villa itu, tetapi petugas dan pelayan yang bertugas menyambut tamu menemukan banyak alasan yang sah untuk menolak permintaan ketiga orang asing itu untuk bertemu leluhur Chu. Ekspresi mereka tidak menunjukkan apa-apa, tetapi jelas bahwa mereka tidak ingin memenuhi permintaan Chen Ping'an dan rekan-rekannya. Perlu disadari bahwa leluhur Chu sudah berusia hampir 100 tahun. Ia adalah seorang veteran berjasa yang telah berjuang bersama pemilik villa, dan ia telah lama berhenti mengurusi hal-hal duniawi yang remeh. Setelah menyerahkan villa air pedang kepada cucu tertuanya, pemilik villa sebelumnya, Sang Santo Pedang, menjadi sangat misterius dan sulit ditemukan. Ia sering bepergian ke luar negeri selama 3 hingga 5 tahun tanpa kembali ke villa. Dengan demikian, bahkan bisa dikatakan bahwa leluhur Chu yang sangat dihormati adalah penguasa kedua dari villa air pedang. Jika demikian, bisakah orang asing sembarangan meminta audiensi dengannya? Apakah mereka menganggap villa air pedang tak lebih dari sekadar kios kecil di kota kecil? Maka, Chen Ping'an dan rekan-rekannya pun diusir dengan sikap acuh tak acuh. Zhang Sanfeng bertanya kepada Su Yuanxia apakah mereka bisa memberikan beberapa koin perak kepada pengurus istana untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, Su Yuanxia tersenyum kecut dan menjawab, menyumbangkan koin perak begitu saja untuk menyuap orang-orang di dunia kultivasi sama saja dengan menamparkan mereka. Hal ini terutama berlaku untuk kekuatan kultivasi terkemuka seperti villa air pedang. Menyuap mereka dengan koin perak hanya akan memperburuk keadaan. Zhang Sanfeng tersenyum dan menyarankan, kalau terpaksa, kakak Su selalu bisa menunjukkan teknik pedangnya di depan pintu masuk. Kami pasti akan diundang masuk sebagai tamu terhormat. Kenyataannya, dunia kultivasi di benua Vial Harta Karun Timur tidaklah terlalu rumit dan matang. Dunia kultivasinya tidak sebanding dengan benua Rit lengkap yang memiliki banyak kultivator pedang kelas atas. Sebagai seorang seniman bela diri murni tingkat keempat,
Su Yuanxia sudah bisa dianggap sebagai seorang Grandmaster yang mampu bertindak sewenang-wenang di negara-negara kecil seperti negara pakaian warna-warni dan negara sisir air. Ia juga memiliki senjata yang kuat, dan ini membuatnya semakin mengesankan. Kalau saja dia tidak tertipu dan terkena serangan mendadak dari wanita muda di kuil tua nan kumuh itu, dan melawannya secara langsung dengan sekuat tenaga, dia belum tentu kalah dari si mama itu, salah satu dari 4 roh jahat bangsa sisir air. Su Yuanxia mengelus jenggotnya dengan telapak tangannya. Jika tidak berhasil, ia hanya bisa menggunakan rencana ini sebagai pilihan terakhir. Zhang Sanfeng tiba-tiba menarik lengan baju mereka. Su Yuanxia dan Chen Pingan berbalik, hanya untuk melihat sebuah kereta kuda besar dan mewah perlahan berhenti. Kereta itu sangat megah, dan seorang gadis muda dan seorang pria kekar melangkah keluar dari kereta. Gadis muda itu tampak familiar, tak lain adalah iblis yang telah membuat masalah bagi mereka di kuil tua. Saat itu, ia pernah berkata kepada pendekar pedang Song Yusao bahwa ia akan mengunjungi villa air pedangnya secara langsung. Tak disangka, gadis itu benar-benar menepati janjinya dan sama sekali tidak asal bicara. Pria kekar itu tingginya 9 kaki. Meskipun tidak bersenjata, auranya begitu kuat, dan para tamu terhormat serta elit kultivasi yang datang dari seluruh penjuru dunia kultivasi semuanya mundur untuk membiarkannya lewat. Chen Pingan dan rekan-rekannya berkontak mata dengan gadis muda itu. Ia mengatakan sesuatu kepada pria kekar itu sebelum berjalan mendekat. Ia membungkukkan badan dengan anggun, lalu tersenyum dan berkata, 3 pahlawan gagah berani, kita saling mengenal melalui pukulan, jadi mengapa kita tidak berbagi meja sekarang karena kita semua adalah tamu di villa air pedang? Mengapa kita tidak tersenyum dan melupakan dendam masa lalu kita? Su Yuanxia bertukar pandang dengan Chen Pingan dan Zhang Sanfeng. Ia lalu berbalik dan menjawab sambil tersenyum, tentu saja. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua bungkuk keluar dari villa untuk menyambut gadis muda dan lelaki kekar itu. Nama keluarganya adalah Chu, dan ia telah menerima kartu ucapan dari lelaki kekar itu sebelum mereka tiba. Oleh karena itu, pihak villa tidak berani mengabaikan atau meremehkan mereka. Su Yuanxia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan pesan Song Yusao kepada lelaki tua itu, yang tak lain adalah kepala pelayan villa, pelayan Chu. Mendengar kata-kata Su Yuanxia, pelayan Chu langsung membenarkan bahwa memang begitulah gaya bicara mantan pemilik villa. Dibandingkan dengan sikapnya yang hati-hati saat menghadapi gadis muda dan pria kekar itu, ia tampak jauh lebih tulus dan hangat saat menghadapi Su Yuanxia dan yang lainnya. Terlebih lagi, ini adalah masa kritis bagi villa, jadi semakin banyak teman kultivasi yang bisa didapatkan oleh mantan pemilik villa, semakin baik. Jika ada cukup banyak pendukung, mungkin pemilik villa muda itu bisa memperkuat posisinya sebagai pemimpin aliansi. Setelah memasuki villa, berjalan melalui koridor, dan bernavigasi di sekitar dinding bayangan, mereka bertiga secara pribadi diantar ke halaman terpisah yang luas oleh pelayan Chu. Villa itu sungguh spektakuler, dan halamannya tenang dan indah. Sedangkan untuk gadis muda dan pria kekar itu, mereka secara kebetulan diberi halaman di dekatnya. Chen Pingan mendengar suara air mengalir sebelum memasuki halaman, jadi ia bertanya kepada pelayan Chu apakah ada sungai di dekatnya. Ternyata, ada air terjun yang besar dan megah tak jauh dari sana. Mereka bisa sampai di air terjun ini jika keluar melalui bagian belakang halaman dan mengikuti jalan setapak berbatu. Ini adalah tempat indah di Sweetwater Villa yang terkenal di seluruh negeri sisir air. Setelah hujan, pelangi akan terbentuk di air terjun dan menciptakan pemandangan yang luar biasa. Su Yuanxia dan Zhang Sanfeng tidak ingin berjalan-jalan saat ini, jadi Chen Pingan memutuskan untuk mengunjungi air terjun itu sendirian. Zhang Sanfeng berlatih teknik pedangnya di halaman. Sementara itu, Su Yuanxia duduk di kursi batu dan bergumam dengan nada mengejek diri sendiri, baiklah kalau begitu. Aku gagal mendengar suara air terjun yang jatuh sebagai seniman bela diri tingkat 4, tapi telinga sensitifmu berhasil menangkapnya. Setelah berjalan agak jauh, pelayan Chu berhenti dan berbalik untuk melihat ke arah air terjun di kejauhan. Mungkinkah Chen Pingan sebenarnya seorang Grandmaster superior tua yang telah kembali muda? Gumamnya dalam hati. Sebuah konvoi tamu tiba di prefektur mata air naga. Mereka jelas merupakan tamu langka dan terhormat. Konvoi itu merupakan konvoi resmi dari negara Sui besar, dan mereka bersikap rendah hati serta tidak menggunakan kereta mewah.
Meskipun demikian, kedatangan mereka tetap menimbulkan gelombang besar di Istana Kekaisaran Li Besar. Bahkan, ada 2 jenderal pilar di antara rombongan pejabat yang menyambut konvoi tersebut. Satu bermarga Yuan, dan satu lagi bermarga Cao. Ada juga Menteri Utama Kementerian Ritus yang datang dari Akademi Tebing Gunung. Selain mereka, ada beberapa pejabat berpengaruh dari ibu kota. Tanpa terkecuali, para pejabat ini semuanya adalah bawahan kepercayaan kaisar. Pengawas prefektur Wu Yuan juga ada di antara mereka, tetapi ia tampak terlalu biasa-biasa saja jika dibandingkan. Pemimpin konvoi dari negara Sui besar adalah seorang lelaki tua yang tidak terlalu dikenal. Marganya Gao, sama dengan kaisar, tetapi wataknya lebih seperti seorang pendongeng yang berkelana keliling dunia dan berkisah di mana-mana. Ia sama sekali tidak tampak mulia, dan hanya memiliki seorang pelayan, seorang gadis muda. Ada 2 kereta lainnya, satu membawa Pangeran Gao Xuan dan seorang kasim berjubah sulaman ular piton, dan satu lagi membawa seorang asisten menteri dari Kementerian Ritus. Asisten menteri ini berstatus tinggi, tetapi pangkat resminya sebenarnya tidak terlalu tinggi. Kedua kelompok itu bertemu di sebuah posko dan hanya menikmati hidangan sederhana dengan teh yang menyegarkan. Setelah itu, mereka bergegas menuju Gunung Cloud Drape, yang baru saja ditingkatkan statusnya menjadi Gunung Utara. Weibo, Dewa Gunung Agung Gunung Utara, dan Cheng Suidong, yang sebelumnya seorang pejabat di negara Pengadilan Kuning dan kini menjadi asisten guru Gunung Akademi Rusa Hutan, dengan sabar menunggu kedua konvoi di kaki Gunung Cloud Drape. Ketiga kelompok itu berkumpul dan mendaki gunung bersama-sama. Klan Song Kekaisaran dari Kekaisaran Li Agung akan membentuk aliansi dengan klan Gao Kekaisaran dari negara Sui Agung di Gunung Cloud Drape. 2 kerajaan yang tersisa di wilayah utara benua botol berharga timur akan menandatangani perjanjian 100 tahun. Sementara kedua pihak menjalani proses pembentukan aliansi sesuai etiket Konfusianisme, 2 pemuda seusia berdiri saling berhadapan. Mereka berdua adalah pangeran, dan salah satunya adalah Song Jixin. Di belakangnya berdiri pelayannya yang linglung, Zigui. Yang lainnya bernama Gao Xuan, dan di belakangnya berdiri seorang kepala kasim berambut putih yang mengenakan jubah ular piton. Kasim itu berdiri tegak dan penuh hormat. Gao Xuan tersenyum dan berkata, "Kita bertemu lagi." Song Jixin punya kesan buruk terhadap pangeran yang pertama kali ditemuinya di Klai Fase Eli itu, jadi dia tidak menyapanya atau mengatakan apapun sebagai balasan. Gao Xuan berkata dengan ekspresi muram, "Keberuntungan naik turun, dan kini kau lebih mengesankan dan berpengaruh daripada aku." Song Jixin tersenyum dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Gao Xuan menoleh ke arah gadis muda yang ramping dan anggun itu dan berkata sambil tersenyum tipis, "Aku berteman baik dengan Chen Pingan sekarang. Saat dia di negara Sui besar, dia sering menyebutmu setiap kali bercerita tentang kampung halamannya." Zigui memutar matanya dengan terus terang. Seolah teringat sesuatu, Gao Xuan menatap Song Jixin dan bertanya, "Sebelumnya aku ingin membeli pelayanmu, dan kalau tidak salah, kau meminta 10.000 tael emas. Apakah tawaran ini masih berlaku?" Song Jixin akhirnya membuka mulutnya dan menjawab, "Berapa harga seluruh negara Sui besar? Bagaimana kalau kau sebutkan harganya? Nanti kalau aku kaya, mungkin aku bisa membeli seluruh negaramu." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Gao Xuan mendecak lidahnya dengan heran. Pakaian membentuk seseorang, dan pelana membentuk kuda. Catatan, ada pepatah yang menyatakan bahwa seseorang akan terlihat sangat energi dan mengesankan jika mengenakan pakaian yang bagus. Demikian pula, kuda akan terlihat sangat cantik jika memiliki pelana yang bagus. Hal ini menunjukkan bagaimana pakaian, baik secara harfiah maupun kiasan, dapat sangat mengubah penampilan dan status seseorang. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sikap sombongmu benar-benar menakutkan sekarang. Lalu apakah kamu ketakutan setengah mati sekarang? Song Jixin mencibir. Gao Xuan mengerutkan bibirnya, dan ia tidak lagi bertukar sindiran dengan Song Jixin. Ia berbalik untuk melihat kuil Dewa Gunung di Gunung Utara yang memiliki aura megah, dan ia bertanya dengan suara pelan, "Jika kuil Dewa Gunung di Gunung Utara ada di sini, lalu di mana kuil Dewa Gunung di Gunung Selatan?" Di Gunung Timur ibu kota, tempat Akademi Tebing Gunung Negara Sui Agung berada, separuh fakta aliansi lainnya dibentuk dengan cara yang bahkan lebih rahasia. Meskipun upacaranya tampak relatif sederhana dan dirahasiakan sepenuhnya dari pihak-pihak yang tidak terlibat,
para pejabat di ibu kota merasa sangat cemas dan tegang. Dari kaisar hingga 6 kementerian, dan dari dalam hingga luar pegunungan, semua orang tampak santai di luar tetapi tegang di dalam. Semua orang mengawasi Akademi Tebing Gunung dengan saksama. Untungnya, asisten Master Gunung Mao Xiaodong bagaikan induk ayam yang sedang merawat anak-anaknya, dan ia telah mendesak Istana Kekaisaran Negara Sui Besar untuk tidak menghentikan jadwal mengajar normal di akademi karena masalah ini. Pada akhirnya, karena hal inilah sebagian besar guru dan siswa di akademi tidak menyadari adanya hal yang tidak biasa. Bangsa Sui Agung sedang waspada, tetapi mereka tidak bisa disalahkan karena membuat keributan sebesar itu. Ini karena perwakilan dari Kekaisaran Li Agung yang bertanggung jawab atas penandatanganan Aliansi Gunung Timur memiliki latar belakang yang terlalu kuat. Dia tidak lain adalah Cui Chan, guru kekaisaran dari Kekaisaran Li Besar. Di halaman yang tenang di Akademi Mountain Cliff, seorang gadis muda duduk berlutut di dekat pintu. Ia merasa begitu cemas hingga tak berani bernapas terlalu keras. Ia adalah Xie Xie, seorang gadis muda yang kini terkenal di ibu kota negara Sui Besar. Dua orang duduk berhadapan di dalam ruangan. Pada saat yang sama, dari perspektif lain, hanya ada satu orang di ruangan itu. Ada Cui Chan muda mengenakan jubah putih berkibar, dan ada Cui Chan tua mengenakan jubah Konfusianisme biru. Keduanya tidak saling bicara setelah bertemu. Mereka hanya bermain Go bersama, dan akhirnya Cui Chan muda, yang kini bernama Cui Dongshan, kalah dengan satu langkah. Namun, Cui Dongshan tidak sedang dalam suasana hati yang buruk karena hal ini, dan ia mengulas permainan itu dengan senyum santai. Sementara itu, Cui Chan tua memasang ekspresi serius saat menerima secangkir teh hangat yang disodorkan Xie Xie dengan cemas. Ia menyesap tehnya perlahan, tanpa melihat papan Go. Apakah kau tidak mau menerima permintaanku meskipun ada cara untuk menyatukan kembali jiwa kita? Tanya Cui Chan tua tiba-tiba. Cui Dongshan terus memunguti bidak-bidak Go dan mengembalikannya ke kotak Go. Perlukah kau bertanya? Gerutunya. Seperti apa temperamen dan sikap Cui Chan? Dia lebih suka menjadi kepala ayam daripada ekor burung phoenix. Hal ini terjadi 100 tahun yang lalu, dan akan tetap demikian 10.000 tahun dari sekarang. Hidup ini tidak dapat diprediksi dan penuh dengan berbagai kejadian yang tidak masuk akal, keluh Cui Chan tua. Cui Dongshan terkekeh dan bertanya, sulit bagiku untuk mendapatkan informasi sekarang, jadi bisakah kau memberitahuku apakah keadaan di dekat negara pakaian warna-warni di wilayah tengah benua botol berharga timur telah menjadi kacau? Cui Chan tua mengangguk dan menjawab, meskipun ada kecelakaan kecil, itu tidak cukup untuk menghalangi tren besar. Kekacauan sudah tak terelakkan. Cui Dongshan menghabiskan waktu lama merapikan papan Go. Kemudian, ia melirik sekilas ke arah kakek tua yang duduk tegak seolah-olah ia pemilik tempat itu, dan langsung merasa sedikit marah. Ia menolak untuk bertindak seperti pelayan lagi, dan ia meregangkan tangan dan kakinya, lalu berbaring di atas tikar bambu yang ditenun dengan indah. Kau lebih beruntung daripada aku, dan cendekiawan tua itu suka menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Dia tidak mau mengincarmu, jadi dia datang untuk menggangguku, seorang anak muda yang naif dan tidak berbahaya. Kau tidak mengerti betapa banyaknya tatapan mata dan keluhan yang kuderita selama perjalananku dari dunia kecil permata ke ibu kota negara Sui Besar, gumam Cui Dongshan. Cui Chan tua tetap diam. Cui Dongshan terkapar di atas tikar bambu, menatap langit-langit. Ia menyentuh dahinya, seolah masih merasakan sakit yang tersisa di sana. Ini adalah trauma mental yang dihantamkan oleh gadis kecil Bao, Li Baoping, menggunakan segel itu. Cui Dongshan menyilangkan kaki dan mendesah, Kaisar Negara Sui Agung juga orang yang berani dan teguh, bersedia menanggung penghinaan ini dan memikul beban berat. Secara mengejutkan, beliau bersedia menerima penghinaan besar ini dan menandatangani perjanjian aliansi dengan Kekaisaran Li Agung. Namun, klan Gao dari Kabupaten Yiyang harus bersembunyi di balik cangkang mereka selama 100 tahun karena hal ini. Mereka harus tunduk pada keinginan pihak lain dan menyerahkan semua negara bawahan mereka, termasuk negara Istana Kuning. Mereka hanya bisa menyaksikan kavaleri lapis baja Kekaisaran Li Agung bernavigasi di sekitar wilayah mereka dan berbaris ke selatan, meletakkan fondasi bagi prestasi bersejarah mereka dalam menaklukkan dan menyatukan seluruh benua Fial berharga timur di masa depan. Bisakah kau atau aku meramalkan keadaan benua Fial harta karun timur dalam 1 abad? Tanya Cui Chan tua dengan suara tenang.
Kalaupun bisa, apakah kita pasti benar? Klan Gao Kekaisaran dari negara Sui Agung mungkin bersedia menanggung penghinaan ini hari ini, tetapi mungkinkah ini langkah pertama mereka untuk bangkit dari ketertinggalan dan mengalahkan Kekaisaran Li Agung? Cui Dongshan menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku pasti tidak akan sanggup menanggung penghinaan seperti itu. Cui Chan terkekeh dingin dan menilai, ternyata, pikiran dan kemampuan penilaianku memang menyedihkan semasa muda. Pantas saja aku berada dalam kondisi menyedihkan seperti ini. Cui Dongshan tidak marah. Ia mengayunkan kakinya pelan dan melingkarkan tangannya di belakang kepala seperti bantal. Sambil menatap langit-langit dengan linglung, ia berkata, entah kenapa, kau meremehkanku, tapi aku juga membencimu. Kita seperti bercermin, dan kita sama-sama membenci apa yang kita lihat. Haha, ternyata ada hal-hal menarik di dunia ini. Cui Chan ragu sejenak sebelum mengungkapkan, kakek telah tiba di prefektur Longquan, dan sekarang beliau tinggal di sebuah bangunan bambu di Gunung Downtrodden. Beliau sudah jauh lebih jernih pikirannya daripada sebelumnya, tapi aku tahu pasti ada, tetapi yang terkutuk. Cui Dongshan menutup telinganya dan berguling-guling di atas tikar bambu. Pada saat yang sama, ia menirukan lolongan Li Huai sambil berteriak, aku tidak mendengarkan, aku tidak mendengarkan. Cui Chan mengabaikannya dan melanjutkan, sebelum meninggalkan dunia agung, Lu Chen menemukannya dan bertukar pukulan dengannya di dalam bangunan bambu. Kakek benar-benar terobsesi dengan teknik tinju, sampai-sampai dia hampir terjerumus ke dalam jalan sesat. Karena itu, keinginan terbesarnya adalah untuk mengetahui seberapa kuat dao seniman bela diri tingkat 10. Ia ingin melihat apakah daunnya lebih unggul atau lebih rendah daripada dao pemurni Qi tingkat 13 atau bahkan tingkat 14. Sekalipun daunnya lebih rendah, ia ingin melihat seberapa jauh daunnya lebih rendah. Jadi, meskipun ia menghadapi seorang master cabang sekte Daois, Cui Dongshan berbalik dan menatap Cui Chan yang duduk di seberang meja Go. Saat berada di dunia agung, Lu Chen juga harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh kuil Konfusianisme, kan? Dia paling banyak hanya bisa menggunakan kekuatan pemurni Qi tingkat 13. Sementara itu, kakek telah kembali ke tingkat 10, jadi dia punya peluang untuk menyaingi Lu Chen jika dia bisa kembali ke puncaknya. Dia tidak akan menghadapi kematian yang pasti bahkan dalam skenario terburuk sekalipun. Cui Chan menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, Lu Chen menggunakan trik kecil dan menyeret kakek ke dunia kecil. Dengan begitu, medan perang mereka bukan lagi di Majestic World. Cui Dongshan tiba-tiba berdiri, dengan niat membunuh terpancar di wajahnya. Suaranya sangat tertahan dan tenang saat ia bertanya, apakah kakek meninggal? Cui Chan menyesap tehnya dan perlahan menjawab, tidak, dia tidak melakukannya. Dia keluar dari gunung tertindas setelahnya, dan seperti penduduk biasa di kota kecil itu, dia menyibukkan diri dengan tugas membeli 4 harta karun untuk penelitian. Ketika aku bertemu kakek, dia memberitahuku bahwa Lu Chen menggunakan teknik dao mistis untuk memanggil 10 seniman bela diri tingkat ke-10 yang bersejarah ke dalam dunia kecilnya. Mereka semua berada di bawah kendali Lu Chen. Bayangkan saja, satu pukulan dari masing-masing seniman bela diri tingkat ke-10 yang bersejarah itu berarti kematian. Dengan mengingat hal ini, apakah kau masih akan melemparkan pukulan? Cui Dongshan berdiri lalu duduk dan menyilangkan kaki lagi. Ia meraih rambutnya, dan ada kekesalan di wajahnya saat menjawab, tentu saja aku tidak akan melakukannya, tapi kakek pasti akan melakukannya. Apa kakek tidak tahu pentingnya hal ini? Jika dia tidak melancarkan pukulan, maka itu pada dasarnya sama saja dengan melepaskan harapan untuk mencapai tingkatan ke-11 seni bela diri yang legendaris. Jika dia tidak melancarkan pukulan, bukankah itu sama saja dengan menyerah pada cita-citanya seumur hidup untuk mencapai puncak seni bela diri? Cui Chan meletakkan cangkir teh di atas meja dan bertanya, lalu, pernahkah kau memikirkan ini sebelumnya? Bagaimana jika dia selamat bahkan setelah melancarkan pukulan itu? Bahkan, bagaimana jika dia berhasil naik ke tingkat ke-11 seni bela diri? Pada saat itu, kau dan aku, serta Chen Pingan, tidak akan pernah menikmati hari damai lagi. Tokoh-tokoh kuat yang telah tersembunyi di balik layar selama ratusan ribu tahun dapat menoleransi kemunculan seniman bela diri tingkat 10 di benua Vial Harta Karun Timur. Namun, mereka mungkin tidak akan menoleransi kemunculan dewa bela diri tingkat 11 yang baru. Dalam hal ini,
Pukulan kakek merupakan transaksi dengan kepala cabang Luchen. Bisa juga dikatakan bahwa itu adalah transaksi dengan benua ilahi bumi tengah. Ia menukar ilmu bela diri tingkat ke-11 dengan kesempatan membeli berbagai macam barang dari pasar. Ia menukarnya dengan kehidupan yang damai. Cui Dongshan bersandar dan menjatuhkan diri ke lantai sambil bergumam, membosankan sekali. Jantung Cui Chan bergetar sedikit, dan dia langsung menoleh ke arah pintu. Cui Dongshan melakukan hal yang sama. Qi Jingchun, kau seperti hantu yang terus menghantuiku, dan akhirnya kau bersedia menghilang untuk selamanya. Aku ingin tahu apakah kau masih punya kartu truf untuk dimainkan bersamaku. Kata Cui Chan sambil tersenyum dingin. Cui tua, kau boleh main-main kalau mau, kata Cui Dongshan lesu. Tapi, aku tidak mau menemanimu main Go dengan Qi Jingchun. Ini malah lebih membosankan. Cui Chan mendengus dingin dan berdiri untuk menatap pemuda itu. Lumpur basah tidak bisa membentuk dinding. Dia mencibir. Catatan, ini adalah penghinaan yang menyebut seseorang begitu tidak berguna sehingga mereka tidak dapat ditolong atau diselamatkan. Kita lanjut ke alur ceritanya. Cui Dongshan sama sekali tidak merasa malu. Malah, ada senyum di wajahnya sambil terkekeh, berjemur di lumpur basah ternyata cukup nyaman. Tolong jangan bantu aku. Aku akan marah pada siapapun yang mencoba membantuku. Serahkan. Cui Chan mengulurkan tangan dan menuntut. Serahkan apa? Cui Dongshan berkedip dan bertanya. Harta karun minimalis itu, jawab Cui Chan dengan ekspresi muram. Cui Dongshan berguling ke samping dan mengarahkan pantatnya ke arah Cui Chan. Ekspresi Cui Chan mendung saat ia mengalah dan berkata, aku akan meminjamkannya kepadamu untuk sementara waktu selama 20 tahun. Setelah itu, aku akan mengambilnya kembali meskipun kamu belum mencapai 5 tingkat atas. Cui Dongshan segera berbalik dan mengangkat tangan, menawar, setidaknya 50 tahun. Cui Chan berjalan ke pintu dan mengibaskan lengan bajunya yang besar, lalu menjawab, 30 tahun. Kalau tidak, aku akan menghajarmu sampai mati sekarang juga jika kau berani mencoba keberuntunganmu lebih jauh. Setelah Cui Chan meninggalkan halaman, Cui Dongshan berguling di atas tikar bambu hingga ia mencapai pintu. Sie-sie seperti boneka kayu, dan dia duduk dalam posisi berlutut di samping ambang pintu sepanjang waktu. Cui Dongshan berdiri dengan malas dan melirik sekilas ke arah gadis muda yang sedang duduk. Ia terkekeh dan berkata, Sie-sie, bokongmu ternyata cukup besar. Pantas saja kau ingin menjadi istri majikanku. Gadis muda itu tetap diam dan tidak bergerak saat dia duduk dengan patuh di sana. Cui Dongshan melompat dan berlari ke sisi gadis muda itu. Ia lalu menendang pantatnya dengan ganas hingga gadis itu terkapar di halaman. Anak laki-laki berpakaian putih itu meletakkan tangannya di pinggul dan tertawa terbahak-bahak. Gadis muda itu berdiri diam tanpa suara, bahkan tidak menepuk-nepuk tanah yang menempel di pakaiannya. Cui Dongshan mendesah dan memukul dadanya pelan, meratap, rasanya seperti ada belati yang mengiris hatiku saat melihatmu dalam keadaan menyedihkan seperti ini. Sie-sie memaksakan senyum. Cui Dongshan buru-buru menutup matanya dengan satu tangan. Di saat yang sama, ia menggoyangkan tangannya yang lain dengan kuat dan berseru, cepat putar kepalamu. Astaga, aku melihat hantu di siang hari. Tuan mudamu hampir buta. Gadis muda itu berbalik dan menatap ke atas. Langit biru terbentang sejauh mata memandang. Semasa muda, ia tak pernah mengerti mengapa langit tanpa awan melambangkan cuaca terbaik. Lagi pula, bukankah awan yang berwarna-warni akan lebih spektakuler dan indah? Baru setelah memasuki pegunungan, ia mengerti alasan di balik semua ini. Tanpa awan, tak akan ada hujan. Li Baoping menggunakan lencana pemimpin aliansi yang diukir dari kayu untuk memanggil semua orang. Ia terinspirasi dari sebuah novel yang baru saja selesai dibacanya, yang menggambarkan petualangan seorang kultivator yang gagah berani. Ia adalah pemimpin aliansi yang dihormati di dunia seni bela diri, dan ia bisa memimpin yang lain begitu ia menunjukkan lencana pemimpin aliansinya. Ia sangat perkasa dan mengesankan. Sambil memegang lencana pemimpin aliansi buatannya sendiri, Li Baoping berjalan dengan angkuh dan mengetuk pintu setiap orang. Ia tidak berkata apa-apa, hanya mengangkat lencana di tangannya dengan ekspresi tegas. Setelah itu, ia akan pergi dan mengetuk pintu berikutnya. Akhirnya, Lin Souyi, Li Huai, Yulu, Sie-sie, dan bahkan Cui Dongshan datang untuk ikut bersenang-senang.
Mereka berkumpul di asrama Li Baoping dan menunggu pemimpin aliansi dunia seni bela diri itu berbicara. Li Baoping berdeham dan menggantungkan lencana kayu di lehernya. Ada sebuah amplop tebal di atas meja. Gadis muda berjaket merah menyala itu perlahan membuka amplopnya dan berkata dengan ekspresi serius, "Paman muda menulis surat untuk kita semua. Sebagai kepala divisi pegunungan timur yang berada di bawah yurisdiksi markas besar prefektur Longquan, saya akan membacakan surat ini untuk kalian semua. Ingat, jangan berisik, dan pastikan untuk tidak terganggu. Jangan, Li Huai, duduk diam. Dan kamu, Cui Dongshan, kamu tidak boleh menyilangkan kaki. Yulu, berhentilah mengemil biji bunga matahari." Rombongan anak-anak dan remaja itu tidak punya pilihan selain duduk diam dan patuh mendengarkan gadis kecil itu. Li Baoping membaca surat yang ditujukan paman juniornya terlebih dahulu. Ia membacanya dengan ritme dan irama yang teratur. Ia kemudian dengan hati-hati melipat surat itu dan meletakkannya di samping tangannya. Ia mengambil surat kedua, yang ditujukan kepada Li Huai. Surat berikutnya ditujukan kepada Lin Souyi, dan surat terakhir ditujukan kepada Yulu dan Xie Xie. Isi surat-surat itu sebagian besar berisi hal-hal sepele yang terjadi di kota kecil itu selama tahun baru. Chen Pingan juga berpesan agar mereka tidak bertengkar, terutama karena mereka sedang jauh dari rumah. Yang penting bagi mereka adalah bekerja sama dan bersikap baik satu sama lain. Mereka tidak boleh membuat keluarga khawatir, tetapi mereka juga tidak boleh kelelahan karena terlalu banyak belajar. Sesekali, mereka juga harus meninggalkan gunung untuk menenangkan pikiran. Mereka bisa berjalan-jalan di sekitar ibu kota negara Sui besar bersama, atau melakukan kegiatan santai lainnya. Selain itu, Chen Pingan juga menulis tentang beberapa kejadian aneh dan individu-individu unik yang ia temui setelah meninggalkan ibu kota negara Sui besar. Ia juga menceritakan pengalamannya di kapal Kun, dan ia menceritakan seperti apa pemandangannya ketika ia memandang ke bawah dari ketinggian di langit. Deskripsinya sama sekali tidak artistik. Sebaliknya, deskripsinya lugas dan tanpa gaya. Namun, kata-kata Chen Pingan dipenuhi dengan ketulusan yang memungkinkan semua orang untuk membayangkan dengan jelas postur tubuhnya saat menulis surat-surat ini. Chen Pingan pasti duduk dengan postur yang jauh lebih tegak daripada mereka. Terlebih lagi, ekspresinya juga akan terlihat serius dan teliti. Setelah membaca semua surat itu, Li Baoping menurunkan tangannya dengan gerakan menenangkan dan mengumumkan, "Itu saja." Li Baoping, Chen Pingan hampir menulis surat untuk kita semua, jadi tidak bisakah kau langsung menyerahkannya kepada siapapun yang dituju? Tanya Li Huai dengan ekspresi bingung. Gadis kecil itu melotot ke arah Li Huai, menyebabkan dia mundur ketakutan. Cui Dongshan menunjuk dirinya sendiri dan bertanya, "Di mana suratku?" Li Baoping menyilangkan tangan dan duduk di bangku dengan kaki disilangkan. Ia lalu menggelengkan kepala dan menjawab, "Paman junior tidak menulis surat untukmu." Cui Dongshan mengangkat kepalanya dan berpura-pura meneteskan air mata. "Ternyata ada guru yang begitu kejam dan tidak adil di dunia ini," gumamnya. Li Baoping tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan mengeluarkan beberapa lembar uang kertas dari amplopnya. Ini adalah uang kertas resmi Kekaisaran Li Agung, dan ia menjelaskan, "Paman muda menyebutkan suatu hal dalam surat saya, tetapi saya lupa membacanya saat itu. Ini, ambillah, paman muda bilang dia berutang 2000 tael perak kepadamu, jadi dia mengembalikannya sekarang." Cui Dongshan, kamu tidak bisa berbohong dan mengatakan bahwa paman muda tidak mengembalikan uang itu kepadamu di kemudian hari. Saya bisa menjadi saksi untuk paman muda. Cui Dongshan menerima uang kertas itu dengan ekspresi sedih. Secercah harapan tiba-tiba muncul di matanya, dan ia bertanya, "Baoping, apakah paman juniormu menyebutkan sesuatu tentang syair?" "Aku yang menulisnya." "Apakah guru menempelkannya pada malam tahun baru? Bisakah kamu memeriksa surat itu lagi dengan saksama? Bagaimana jika kamu melewatkan sesuatu?" "Aku tidak melewatkan apapun," jawab Li Baoping tegas. "Aku sudah membaca surat itu 9 kali. Aku bisa melafalkannya dari belakang ke depan." Cui Dongshan tampak curiga, lalu membungkuk dan meraih surat itu. Ia ingin membacanya sendiri. Namun, Li Baoping segera meletakkan tangannya di atas tumpukan surat yang tertata rapi itu dan memelototi anak laki-laki yang tak lebih dari seorang lawan yang kalah. "Beraninya kau, selalu ada satu hal yang mengalahkan hal lainnya." Cui Dongshan mendengus dan menarik tangannya.
Ia kembali duduk dan menghela napas panjang, merasa hidup tak lagi berharga. Cui Dongshan, apa kau merasa catatan-catatan ini mengganggu pemandangan? Kenapa kau tidak memberikannya padaku? Tanya Li Huai pelan. Cui Dongshan menyimpan uang kertas itu dan melirik sekilas ke arah anak laki-laki itu. Uang kertas itu tidak mengganggu pemandangan, tapi kau, bocah kecil, memang mengganggu pemandangan. Li Huai menyilangkan tangannya seperti Li Baoping dan menjawab dengan angkuh, hati-hati dengan ucapanmu. Apa kau tidak tahu kalau aku ketua divisi asrama seksi E yang berada di bawah yurisdiksi divisi Gunung Timur, yang berada di bawah yurisdiksi markas besar prefektur Longkuan? Cui Dongshan berdiri dan menepuk-nepuk pantatnya, sambil tersenyum memarahi, minggir. Li Baoping mengumpulkan semua surat itu dan memasukkannya kembali ke dalam amplop. Saya akan menjaga surat-surat ini untuk kalian semua, jangan sampai kalian kehilangannya secara tidak sengaja. Diberhentikan. Cui Dongshan menguap dan meninggalkan asrama. Lin Souyi dan Li Huai juga pergi bersama. Yulu dan Xie Xie pergi terakhir. Sambil berjalan, Yulu tersenyum dan berkata dengan suara lembut, dalam surat yang ditulis Chen Pingan untuk kita, bagian suratku memiliki 24 karakter lebih banyak daripada bagianmu. Yulu, kekanak-kanakan sekali dirimu. Gerutu Xie Xie dengan ekspresi muram. Yulu tersenyum dengan cara yang sangat menarik untuk ditinju. Jauh di dalam pegunungan yang terletak di Swater Villa, air terjun spektakuler yang tampak seperti kain sutra putih turun dari langit. Ada kolam hijau tua di dasar air terjun, begitu dalam sehingga dasarnya tak terlihat. Siluet samar seekor ikan merah muncul sesaat, lalu menghilang lagi. Air terjunnya deras sekali, dan uap air memenuhi sekelilingnya. Chen Pingan merenungkan sebuah pertanyaan saat dia berdiri di paviliun tepi air yang indah yang terletak di samping kolam yang dalam. Jika dia melancarkan serangan pedang, bisakah dia membelah tirai air yang mengalir deras di air terjun? Chen Pingan merenungkan kekuatan air yang menerjang sebelum mempertimbangkan situasi canggungnya sendiri. Ia bahkan belum bisa melancarkan serangan pedang yang tepat. Jadi, jawabannya adalah tidak. Dengan sekali hentakan kaki, Chen Pingan melompat dan mendarat di pagar merah paviliun tepi air. Awalnya ia ingin berlatih meditasi berdiri, tetapi tangannya tanpa sadar terulur dan meraih labu pemeliharaan pedang. Ia mengikuti arus dan menyesap anggur. Kemudian, ia menatap puncak air terjun sebelum perlahan mengalihkan pandangannya ke bawah. Air terjun itu bagaikan semburan ki pedang yang mengalir ke dunia fana dari lengan seorang yang abadi.